Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam, Bu Tika. Maaf Bu Vera, bisa minta waktunya sebentar? Oh iya, boleh Bu Tika. Kebetulan ini saya juga lagi kosong, nggak ada acara Bu Tika. Bu Tika, dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Bu Tika dapatkan? Begini Bu Vera, saya ingin mendapatkan pencerahan dan solusi dari permasalahan di kelas saya Bu Vera. Itu ada anak yang tidak fokus saat diberi tugas. Oh, begitu ya Bu Tika. Jadi masalahnya itu ada murid Bu Tika yang tidak fokus saat diberi tugas, gitu Bu Tika. Betul Bu Vera, ada murid yang tidak fokus ketika diberi tugas dan akhirnya mengganggu temannya di kelas. Boleh Bu Tika ceritakan peristiwa detailnya Bu Tika? Iya Bu Vera, begini ceritanya. Di kelas saya itu ada seorang murid yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas. Saat diberi tugas, dia malah mengajak temannya untuk mengobrol. Dia menceritakan pengalamannya yang terjadi sehari-hari kepada temannya. Misalnya saja pengalamannya ketika memancing atau ketika saat bermain pada hari sebelumnya kepada teman-temannya. Hal itu membuat temannya tidak fokus dan ikut mengobrol. Padahal sehari-hari dia sebenarnya tergolong murid yang mampu atau memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kalau saya suruh maju ke depan untuk mengerjakan soal, biasanya dia juga bisa mengerjakan. Itu ya Bu Tika. Jadi murid tersebut itu sebetulnya memiliki kemampuan di atas rata-rata di antara teman-teman sekelasnya, begitu Bu Tika? Iya betul Bu Vera, sebenarnya murid itu memiliki kemampuan di atas rata-rata daripada temannya. Tapi kadang-kadang dia itu tidak fokus dan mengganggu temannya. Dia Iya. kadang mengajak temannya untuk mengobrol. Oh iya Bu Tika. Kalau menurut Bu Tika, langkah apa yang akan Bu Tika ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya, untuk mengatasi masalah murid saya yang tidak fokus ketika saya ajar tersebut, saya akan mencoba mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran dan mengoptimalkan budaya positif. Oh, begitu Bu Tika. Jadi, Ibu akan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran ya Bu Tika? Iya Bu Vera. Kalau menurut Bu Tika sendiri, KSE apa yang akan Bu Tika terapkan untuk masalah tersebut? Menurut saya akan menerapkan KSE tentang kesadaran diri dan manajemen diri. Kesadaran diri yang bagaimana yang akan Bu Tika terapkan? Saya akan menerapkan kesadaran diri melalui pembuatan roda emosi. Jadi, nanti sebelum memulai pembelajaran, setiap anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan suasana hatinya pada waktu itu. Jadi, misalnya anak itu emosinya atau suasana hatinya senang, maka dia akan mengisi roda emosi senang. Apabila sedih, juga akan mengisi roda emosi sedih. Bu Tika nanti akan membuat seperti emoticon atau bagaimana begitu Bu? Iya, di dalam roda emosi itu nanti akan saya beri gambar emoticon senang, sedih, kecewa, dan emoticon lainnya yang menggambarkan suasana hati anak itu pada waktu itu. Oh iya Bu Tika. Kemudian, kalau untuk manajemen diri, bagaimana Bu Tika menerapkannya? Kalau untuk manajemen diri, begini Bu Vera, saya akan melakukan teknik stop untuk membuat suasana hati murid menjadi tenang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, saya juga akan memberikan waktu pada awal pembelajaran kepada murid yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang sehari-hari, misalnya pengalamannya bermain yang dialaminya kemarin, sehingga nanti pada waktu pemberian tugas murid itu sudah tidak akan berkeinginan untuk membagikan pengalamannya dan tidak akan mengobrol dengan temannya, sehingga dia akan menjadi lebih fokus harapannya.
Oh ya, betul sekali Bu Tika. Dengan kesadaran diri dan manajemen diri yang dapat membuat murid fokus itu, jadi nanti ke depannya Bu Tika bisa lebih lancar dalam proses pembelajaran begitu ya Bu Tika. Iya, saya harapkan jika suasananya fokus, anak itu juga fokus. Saya berharap kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif. Baik Bu Tika. Kemudian untuk budaya positif, itu bagaimana ya Bu Tika akan menerapkannya? Kalau untuk budaya positif, saya akan mencoba melakukan segitiga restitusi kepada murid tersebut dan mengoptimalkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ya, betul sekali Bu Tika. Segitiga restitusi itu memang sangat baik untuk menangani masalah pada anak utamanya. Lalu, untuk mengoptimalkan keyakinan kelas, apa yang akan Bu Tika lakukan? Untuk mengoptimalkan keyakinan kelas, saya akan mengajak murid membaca keyakinan kelas setiap pagi pada awal pembelajaran. Sehingga apabila sering dibaca setiap hari, maka keyakinan kelas tersebut akan meresap di hati anak-anak dan dengan sendirinya akan dilaksanakan. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Tika. Menurut Bu Tika, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan dua solusi tersebut? Menurut saya, dua solusi tersebut akan secepatnya saya laksanakan. Mungkin akan saya mulai laksanakan mulai besok, Bu Vera. Ya, semangat ya Bu Tika untuk menerapkan solusi tersebut. Jadi untuk percakapan kita hari ini, apa yang dapat Ibu Tika simpulkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah murid saya yang kurang fokus belajar, yaitu dengan mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran melalui kesadaran diri dan manajemen diri. Kesadaran diri tadi melalui pembuatan roda emosi untuk mengetahui emosi atau perasaan anak pada waktu itu. Sedangkan manajemen diri, saya menggunakan teknik stop dan memberikan waktu pada pembelajaran pada anak untuk menyampaikan pengalamannya. Selain itu, dengan melaksanakan budaya positif, yaitu dengan cara mengoptimalkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Wah, itu bagus sekali Bu Tika. Saya sangat mendukung Bu Tika. Semoga Bu Tika dapat melaksanakan apa yang telah Ibu Tika katakan tadi dengan sangat baik. Gitu ini Bu Tika. Ya Bu Vera, terima kasih juga atas waktunya dan sarannya. Baik Bu Tika, sama-sama. Selamat menunaikan tugas ya Bu Tika. Iya Bu Vera, terima kasih.